nggak semudah kita akrab sama orang Indonesia. Belak-belakan banget negornya. Nah itu pertama. Mesti diwawancara dulu sama calon temen kosannya gitu. Terus Di Indonesia kan gampang aja, ada yang namanya Gojek. Aku masak jengkol. Halo Liban, ketemu lagi dengan aku Etariesta. Hari ini kita akan ngebahas yang namanya culture shock. Apa itu culture shock? Kultur itu artinya budaya, shock itu artinya kaget, atau dalam bahasa Indonesia sebutnya bentrok budaya. Nah, hari ini aku akan ngebahas tentang kenapa sih bisa terjadi culture shock. Misalnya, aku kan berasal dari Indonesia dan aku tinggal di Jerman misalnya untuk kuliah. Sementara kita tahu budaya Indonesia dengan budaya Jerman itu beda banget ya. Kayak misalnya orang Indonesia itu tidak terbiasa dengan berterus terang kalau misalnya ada kesalahan. Sementara orang Jerman itu kalau ada kesalahan sedikit mereka akan berterus terang. Dan buat orang Indonesia dengan kultur yang tidak biasa seperti ini, bisa aja mereka jadi shock, jadi kaget, jadi merasa depresi bahkan. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya budaya kita tuh beda? Naturally, tentu aja kita tuh harus beradaptasi. Kadang tidak semua orang bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan baru, dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Ada juga yang mengalami depresi, tapi jangan sampai. Tapi itu bisa aja terjadi. Yang ada, kalau misalnya orang ini depresi, aduh kayaknya gini banget ya, tidak seperti yang gue harapkan. Orang itu bisa aja merasa selalu jadi kayak merasa homesick terus gitu. Dia tersiksa tinggal di situ, tinggal di negara barunya, di lingkungan barunya, pengen pulang, rindu keluarga, sedih, pokoknya menjalani kehidupannya jadi nggak enjoy. Kebanyakan kan mahasiswa di Jerman itu tidak memiliki kendaraan pribadi. Kalau misalnya mereka harus belanja mingguan atau bulanan, kayak bahan-bahan pokok atau alat-alat mandi segala macam, itu kan mereka harus bawa sendiri. Mereka harus naik kendaraan umum kayak misalnya tram atau bus atau kereta, dan kebanyakan halte stasiun itu atau halte bus itu nggak langsung depan rumah kita gitu, kita harus tetap jalan kan, dan bawa tentengan yang berat itu. Nah kayak gitu-gitu kan yang bikin menguji mental kita kan. Apa ya namanya, kalau di Indonesia kan gampang aja, ada yang namanya Gojek. Kita mau belanja sebanyak apapun pakai Gojek langsung depan rumah kita, dan itu harganya juga nggak seberapa, kayak cuma 15.000 atau 20.000. Sementara kalau di Jerman, kalau kita mau yang ada kan paling taksi ya, taksi itu kan mahal 5-6 euro minimal, itu juga minimal ya, kadang 7 euro 8 euro, itu kan mahal. Mendingan kita gunakan untuk makan. Pokoknya kayak gitu. Culture shock ini aku mau bagiin pengalaman dari teman-teman nih. Ada 4 orang temanku yang di Jerman, dia membagi pengalamannya waktu di Jerman, pengalaman di Jermannya yang kurang menyenangkan, kurang mengenakan bersama orang Jerman, atau bisa disebut mungkin oh ternyata kayak gini ya. Kita tonton ya. Halo, dengan Asyar Alventia Liswardi. Sekarang aku ada di Wolfsburg di Deutschland. Ini kota kecil di dekat Berlin, di Niedersachsen gitu ya. Jadi sekarang gue mau cerita tentang kultur shock di Jerman.
Yang pertama, waktu pertama kali datang ke Jerman, pernah datang ke mall di Wolfsburg, terus makan di Wurstbasar atau restoran. Di situ ada, di situ kan kalau kita orang Indo suka foto-foto makanan gitu ya. Ternyata di belakang langsung ada kakek-kakek dinegur, nggak boleh foto-foto makanannya, dilarang. Dan itu belak-belakan banget negornya. Nah itu pertama, orang Jerman nggak sungkan untuk negor-negor. Kalau misalkan ditegor di Jerman itu udah hal biasa. Culture shock yang kedua, kalau di Indo kan hari Minggu itu kita bisa happy-happy, jalan-jalan, seneng-seneng gitu ya, ke toko ini, ke mall, kemana. Kalau di Jerman, jangan harap, itu tutup semua, hari Minggu tuh sepi, tutup, nggak ada yang buka. Jadi kalau mau belanja, itu di hari Sabtu harus belanja kalau mau masak di hari Minggu. Jadi kalau di Jerman hari Minggu jangan harap bisa senang-senang, semuanya tutup, apotek semua tutup, jadi itu hari diam di rumah nggak ngapa-ngapain. Wah, seru banget ya yang dialami Aisyah. Bener banget. Di Jerman itu hari Minggu semua mall tutup. Beda banget kalau di Indonesia itu kan kalau kita Minggu justru kita saatnya kita cari hiburan kayak misalnya ke mall. Justru kalau di Jerman itu hari Minggu itu adalah waktu bener-bener istirahat atau yang disebut dengan roadside. Itu artinya waktu untuk istirahat. Jadi mereka sangat menghargai pekerja. Jadi pekerja yang hari Minggu itu diliburkan di tempat-tempat umum kayak di mall. Tapi restoran-restoran, tapi nggak semua restoran-restoran tutup ya. Kayak misalnya kalau kita ke Bahnhof atau ke stasiun kereta itu juga kadang banyak kok, ada beberapa restoran yang tetap buka. Dan itu tidak semua di hari Minggu, kadang ada juga pengecualian, misalnya di bulan ini di minggu keempat itu mallnya buka kayak gitu. Culture shock yang ketiga, film-film acara TV, termasuk film Hollywood, termasuk kartun Jepang, didubbing bahasa Jerman. Jadi bagi yang nggak bisa bahasa Jerman ya nonton gambarnya doang. Terus termasuk juga di bioskop. Di bioskop itu film-film Hollywood tuh mulutnya mulut dubbing Jerman juga. Jadi sepanjang minggu filmnya tuh film Hollywood yang dubbing bahasa Jerman. Ada juga yang English, original English gitu ya. Tapi itu cuma 1 kali seminggu biasanya, dan itu tiketnya jadi mahal. Jadi kalau nggak bisa Jerman, mau menikmati acara TV di Jerman, bisa. Bener banget tuh, kalau di bioskop di Jerman itu filmnya didubbing. Nggak seru banget ya. Buat gue personally, gue nggak suka, gue kurang suka. Karena misalnya waktu itu gue pernah nonton The Amazing Spider-Man, terus suaranya Tommy tuh malah jadi didubbing dengan bahasa Jerman. Jadi nggak seru banget, nggak dapet feel-nya. Kayak lu nonton drama Korea aja, tapi dengan suara Indonesia. Menurut gue itu nggak seru aja sih, kurang seru. Halo, di sini aku pengen ceritain pengalaman aku tinggal di Jerman. Jadi pertama kali aku datang ke Jerman itu, di sini aku kagum banget karena negaranya memang bersih dan juga less pollution, dan juga penggunaan plastik itu sangat diminimalisirkan. Ketika aku pergi ke supermarket, mereka menyediakan plastik tetapi berbayar. Jadi kita harus bawa tote bag kita sendiri dari rumah. Begitu juga pengemasannya, kita harus kemas sendiri ya. Jadi kasir itu habis scan, ya udah langsung oper ke kita aja. Terus itu yang harus kalian tahu juga, kalau kalian belanja ke supermarket itu tugasnya kasir itu cuma scan barcode aja. Yang masukin ke dalam kantong itu kita sendiri, dan kita tuh harus cepet ya, karena yang ngantri itu udah banyak banget. Dan kalau kita nggak cepet, kita bakal dipelototin orang. Yang aku heran, karena aku kira aku bisa berteman dengan orang asli Jerman, tapi ternyata enggak segampang itu ya. Maksud aku kalau kita ke sekolah atau pergi kerja, emang kita ada beberapa teman Jerman, tapi enggak semudah kita akrab sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia sebulan 2 bulan kita kenal, kita bakal di-invite mereka buat datang ke rumahnya untuk lunch atau untuk sekedar ngopi bareng. Tapi di sini ternyata enggak.
Itu beda banget, malah di sini aku lebih banyak berteman dengan orang foreigner juga, dan orang foreignernya juga yang mungkin datang dari Turki, dan mereka juga kebanyakan berteman dengan orang-orang asing. Ada kiriman dari salah satu temenku di Instagramnya ini ya. Oke, dia bilang, karena aku orangnya itu suka nggak enakan, jadi awal-awal agak susah buat ngungkapin pendapat. Nah, di Jerman kita nggak bisa kayak gitu. Kalau cuma iya-iya aja, yang ada kita bakal diinjek-injek orang. Yang terkesan juga kayak nggak punya karakter. Culture shock, kayak itu aku rasain pas aku BFD. BFD itu kayak, apa ya namanya? Freiwilliger, volunteer. Ya. Dan gak enak banget. Nggak punya temen juga. Nah, pas Ausbildung, aku udah bisa ngeluarin Meinung aku. Ausbildung itu kayak kita belajar suatu pekerjaan, gak cuma teori tapi juga praktek. Kayak misalnya aku pengen jadi suster, aku belajar di rumah sakit dan belajar juga di sekolah kayak gitu. Nah, pas saat di Ausbildung itu aku udah bisa nih ngeluarin Meinung aku, jadi orang-orang tertarik juga mau jalin komunikasi sama aku. Di Ausbildung ini baru aku bisa dapat banyak teman. Jadi temanku ini tadinya dia nggak banyak teman karena dia belum bisa mengungkapkan Meinung atau pendapatnya dia. Ini aku juga ada kiriman pengalaman dari teman aku yang kuliah di Jerman. Ternyata kuliah di Jerman itu juga nggak semudah itu ya. Pokoknya banyak banget tantangannya. Salah satunya seperti, kita dengerin aja yuk ceritanya. Culture shock. Culture shock yang paling aku rasain itu waktu nyari tempat tinggal ya. Waktu nyari tempat tinggal, kalau misalkan kita bikin kos-kosan gitu ya, bukan bikin sih, mau tinggal di kosan di Jerman itu bener-bener mesti bikin surat lamaran dulu, terus abis itu mesti diwawancara dulu sama calon temen kosannya gitu, terus mesti diaudisi dulu. Itu udah kayak nyari kerja aja gitu kalau di Indonesia. Itu sih yang bikin aku nggak bisa lupa, salah satu culture shock yang paling aku ingat selama di Jerman. Kalau ditanya hal di luar ekspektasi tinggal di Jerman, yang pertama dulu dipikir tuh kalau tinggal di Jerman ya oke-oke aja, ya bisa-bisa aja, gampang-gampang aja. Ternyata kalau nggak punya bekal bahasa Jerman yang bagus, nggak punya bekal itu susah mandiri di Jerman. Jadi apa-apa kan misalkan dokter bahasa Jerman, ngomongnya bahasa Jerman semuanya, terus nonton TV juga bahasa Jerman, bioskop pun Jerman, terus banyak aktivitas, semua aktivitas di Jerman itu rata-rata semuanya bahasa Jerman. Yang bisa bahasa Inggris itu sedikit banget. Kalau di Wolfsburg ya, itu susah nyari pihak-pihak atau dokter atau apoteker yang bisa bahasa Inggris. Jadinya kalau nggak punya bekal bahasa Inggris, nggak punya bekal bahasa Jerman untuk tinggal di Jerman, itu susah hidup mandiri tuh. Seperti kata Aisyah ya, bahasa Jerman tuh penting banget. Walaupun gue bisa kok nanti pakai English di sana, enggak juga. Menurut gue bahasa dasar, kalau kamu mau tinggal di Jerman, bahasa dasar itu harus dipelajari, kudu banget. Kalau kalian mikir, gue bisa kok pakai English di sana, enggak juga, karena enggak semua orang mau ngomong bahasa Inggris. Kayak pernah temen gue ngomong ke Jerman, terus nanyanya pakai Inggris, dijawabnya pakai Jerman. Jadi menurut gue itu penting banget kalau kita belajar bahasa dasar, bahasa Jerman dasar kalau kita mau tinggal di sana. Kan mereka punya bahasa sendiri, bahasa Jerman kayak gitu. Yang di luar ekspektasi, dulu berpikir kalau tinggal di Jerman tuh kita makan makanan bule aja ya, makanan Jerman aja, tapi enggak juga. Kita bisa makan makanan Indonesia, kita bisa masak makanan Indonesia gitu ya. Jadi ada beberapa tempat di kota besar itu bisa makan di restoran Indonesia, di Berlin juga ada gitu ya. Tapi kalau di Wolfsburg nggak ada, kita masak sendiri. Dan itu ada toko Asia, ada jual Indomie, ada jual tahu, ada jual kangkung, ada jual makanan-makanan Indonesia. Dan itu juga ada website yang kita bisa beli
makanan minuman Indonesia, ada terasi, ada kerupuk, ada macam-macam. Dan itu di luar ekspektasi juga, ternyata di Jerman kita bisa nikmat makanan Indonesia gitu. Ya nggak usah takut kalau kalian kangen makanan Indonesia, karena di Jerman ada yang namanya toko Asia. Nggak cuma di Jerman sih, kayak di seluruh negara, di semua negara kayaknya ada yang namanya toko Asia. Di sana kalian bisa beli bahan-bahan makanan dari Asia, kayak misalnya kangkung atau tahu, tempe, segala macem. Tapi bedanya ya naturally itu lebih mahal, teurer. Es ist teurer. Kayak misalnya dulu gue pernah beli kangkung, di sini kan kangkung kayak cuma 2.000, 3.000, di sana tuh bisa sampai 5 euro gitu, kayak wow, sekitar 70.000, 80.000 ya, wow, untuk satu ikat kangkung. Hal yang tidak sesuai ekspektasi menurut dia itu adalah Pünktlichkeit. Deutsche Bahn atau PT kereta api di sana itu jauh dari kata pünktlich atau tepat waktu. Terus kalau ada Arzttermin atau misalnya appointment dengan dokter, itu dibilangin jam 10 tapi baru dipanggil 30 menit kemudian. Jadi sebenarnya yang kita pelajari selama ini kalau tepat waktu, benar-benar tepat waktu atau enggak, itu sebenarnya juga enggak. Pengalaman buruk di Jerman karena tahun lalu 2019 aku ngebakar dapur di Wohnung atau di apartemen. Itu masalah kompor, terlalu panas waktu itu, masak bakwan goreng terus ditinggal mandi, akhirnya boom. Terus karena itu sudah terbakar di atas panci, aku siram dengan air, dan itu nggak boleh karena minyak panas nggak boleh siram dengan air karena kebodohan. Terus akhirnya tersiram dan meledak, boom, jadi apinya makin gede. Terus telepon pertolongan, akhirnya datanglah 112, udah ambulan apa segala macam, pemadam kebakaran datang, bobol pintu, semuanya dicabut-cabutin, terus dipadamkan tuh. Honung udah berantakan, penuh dengan debu. Terus dibawa ke rumah sakit, padahal nggak kenapa-napa, cuma dicek doang hirup asap atau enggak. Terus setelah itu pulang karena ternyata baik-baik aja. Itu pengalaman terburuk di Jerman, ngebakar dapur Wohnung sewaan. Wah, Aisyah, itu pengalaman yang sangat kalau kata orang yang Jerman tuh peinlich, memalukan. Aduh, kalau bisa jangan sampai terjadi deh. Ya kebanyakan kan orang di Jerman tinggalnya di apartemen gitu, kayak di Wohnung gitu ya. Jadi kita harus benar-benar saling jaga, gak cuma jaga kebersihan tapi juga jaga soal keamanan ya Pak. Dan pengalaman buruk aku ketika aku tinggal di Jerman itu ketika aku masak jengkol. Jadi mungkin jengkol itu terlalu bau banget ya, emang bau sih. Dan ada tetangga aku yang gak suka dan dia tanya sama aku, masak apa, dan masaknya itu kok bau banget ya. Lebih baik pintunya ditutup aja dan buka jendela di kitchen kamu. Emang aku buka sedikit pintu yang ada di living room aku, cuman sedikit aja ya, tapi emang mungkin baunya tuh menyebar sampai ke tetangga aku yang ada tepatnya di atas aku ini. Tapi begitu juga aku masak jengkol dan aku pernah masak ikan dan baunya itu nggak enak. Jadi dua tetangga yang berbeda itu negor aku langsung, kenapa begitu bau ya, baunya karena nggak enak banget. Jadi aku ngerasa malu aja, kayak aku datang ke negara mereka terus bikin kegaduhan. Di situ aku ngerasa itu hal terburuk aku. Pengalaman buruk pertama, aku sempat gagal ujian 3 kali dan aku nyaris ke DO gara-gara si ujian itu. Tapi untungnya aku nulis surat permohonan ke dekan untuk please dong, aku boleh ngambil ujian lagi gara-gara begini, janji bakal belajar lebih baik. Dan ya lulus. Terus yang kedua, pengalaman buruknya adalah waktu nyari kerja praktek.
nulis surat lamaran, terus habis itu dapat balasan isinya penolakan semua, terus habis itu ikut wawancara 3 kali nggak ada yang jebol. Itu bener-bener nyita waktu, nyita energi banget, dan aku butuh 1 tahun sampai akhirnya aku dapat tempat buat internship. Dan dia punya pengalaman buruk sama orang Jerman, Muttersprachler. Menurut dia sih dia nggak punya pengalaman buruk sama orang Jermannya langsung, tapi yang kesel dikit mungkin ada, tapi cuma nggak ekstrim. Mereka juga manusia kan, tapi mungkin sama imigran dari negara lain yang tinggal di Jerman. Si Reni ini nggak mau nyebutin dari negara mana, tapi yang jelas dia mengalami pengalaman buruk itu bukan sama orang Jermannya, tapi justru orang pendatangnya. Waktu itu dia itu hampir kecelakaan saat mau nyebrang. Padahal waktu itu ampel untuk Fußgängernya udah hijau, atau ampel tuh kayak lampunya udah hijau, lampu merahnya tuh udah hijau, trafficnya. Dia mau nyebrang dong, tapi kemudian ada segerombolan Ferrari yang main jalan-jalan aja, padahal itu kan hijau, harusnya kan hak pejalan kaki, sambil ketawa-tawa. Ini menurut dia pengalaman paling buruk sih, karena mobil sport itu kan biasanya kenceng-kenceng ya, terus kayak jalannya dia lagi mau, dan pada saat itu dia lagi mau nyebrang sama nenek-nenek, tapi orang-orang di Ferrari itu bukan orang Jerman ya, dan dia pengalaman, justru menurut dia yang pengalaman rasis itu justru dialami pada saat dia justru dialami sama orang-orang non-Jerman, seperti kayak dia suka dibilang sipit, atau dia ketemu di jalan terus dibilang arigato. Itu pengalaman rasisnya. Dulu dia bilang dia hampir sempat berantem sama orang itu. Makasih buat pengalamannya Reni, sukses terus di Jerman. So far sih itu aja yang bisa aku sharing. Semoga nanti ada bahan lagi yang aku bisa sharing ke kalian. Terima kasih. Ya guys, itu tadi pengalaman dari teman-teman gue yang sudah tinggal di Jerman. Kalau diceritain lucu sih ya, padahal waktu kita ngalamin itu kayaknya tuh kita menyedihkan banget, sedih ya gitu. Ya namanya juga kita tinggal di negara orang lain, dan kita tuh justru kita yang harus beradaptasi. Kita itu sebagai tamu di sana, kita minoritas, justru kita yang harus mengikuti kebudayaan mereka kayak gitu, yang harus menyesuaikan. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah kalian sudah ngalamin apa aja sih waktu tinggal di Jerman. Apa sih yang bikin kalian shock, atau budaya apa sih yang bikin kalian kaget gitu selama tinggal di Jerman. Saya tunggu ya komennya. Cheers!